Kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin tutorial edit Gameshare part kedua. Untuk part yang pertama, kalian bisa cek tutorialnya dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke tutorial Gameshare yang pertama. Oke, di sini pertama-tama kalian bikin project di Align Motion dengan rasio bebas. Tapi di sini saya pakai 9:16, lalu kalian tambahkan foto kalian dengan durasi bebas. Di sini sebagai contoh saya pakai 1 detik saja. Oke, jika foto kalian sudah ditambahkan, kita akan langsung memberikan efek. Untuk efek yang pertama, kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya. Kita langsung next ke efek yang kedua, cari di bagian move and transform dan pilih ayun. Oke, di sini untuk bagian frekuensi kita diamkan 2 Hz, sedangkan di sudut 1 kita akan ubah menjadi negatif 2,5, dan untuk sudut 2 kebalikannya, yaitu positif 2,5. Seperti ini. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian move and transform lagi dan pilih ombang-ambing. Oke, di sini untuk sudut kita akan ubah menjadi 90 derajat. Frekuensi kita diamkan 2, dan untuk magnitude kita akan berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, yang akhir kita nolkan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 100. Oke, jika sudah, kita akan berikan kurva. Klik yang nomor 3, lalu geser ke tengah seperti ini. Oke. Jika sudah, kita next ke efek selanjutnya, masih di bagian move and transform dan pilih pemindahan acak. Oke, pada efek pemindahan acak ini, di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah. Jadi untuk tengah-tengahnya sesuaikan dengan durasi layar kalian masing-masing. Karena durasi layar saya itu 1 detik, jadi tengah-tengahnya di 0,15 ya. Oke, jika sudah, pada keyframe yang di awal kita akan ubah magnitude-nya menjadi 650. Dan untuk yang di tengah-tengah kita nolkan. Lalu berikan kurvanya seperti ini cuy. Nah, seperti itu ya. Oke, jika sudah kita geser ke bawah, di sini kita masuk ke bagian scatter. Kita berikan keyframe di tempat yang sama, yaitu di awal dan juga di tengah-tengah. Yang tengah-tengah kita ubah menjadi 0 scatternya, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 200. Dan kita berikan kurva yang sama seperti bagian magnitude tadi. Seperti ini ya. Oke, kita langsung next ke efek selanjutnya. Cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Di sini kita berikan keyframe pada bagian exposure di awal dan juga di akhir. Yang akhir diamkan 0, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 2. Mungkin 1 aja ya, biar nggak terlalu cerah. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan kurva seperti ini. Oke, mantap. Kita masuk ke efek yang terakhir, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Untuk efek buram geraknya tidak perlu diubah, diamkan seperti ini saja. Nah, jika sudah, kita akan gandakan layer ini. Nah, kita klik layer yang paling atas. Di sini kita akan edit lagi efeknya, yaitu di bagian ubin. Nah, pada bagian potong ini kita akan berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita diamkan 1,0, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 2,0.
Ya, akan terlihat seperti ini. Berikan kurvanya seperti ini cuy. Oke, jika sudah, kita pindah ke blending dan opacity. Berikan keyframe di tempat yang sama, yaitu di awal dan di akhir. Yang awal diamkan 100%, sedangkan yang akhir ubah menjadi 0%. Dan berikan kurva, klik yang nomor 3. Dan JJ yang pertama sudah selesai cuy. Oke, sekarang kita akan masuk ke tutorial gameshare yang kedua. Pertama-tama kalian tambahkan foto kalian, lalu untuk durasinya bebas. Di sini saya pakai 1 detik. Oke, jika sudah, kita akan langsung menambahkan efek. Untuk efek yang pertama, tentu kita akan cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Seperti biasa, kita aktifkan mirrornya, lalu kita next ke efek yang kedua, cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Oke, di sini pada bagian sudut kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita ubah menjadi 90 derajat. Dan untuk yang awal kita ubah menjadi negatif 90 derajat. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Next, di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,50. Pindah ke bagian magnitude. Di sini kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir 0 kan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 80. Seperti ini. Dan tidak usah diberikan kurva juga. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian move and transform dan pilih efek ayun. Oke, pada bagian frekuensi kita samakan, yaitu 0,50 ya. Dan untuk sudut 1 kita ubah menjadi negatif 1 dulu. Oke, setelah diubah menjadi negatif 1, baru kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita diamkan negatif 1, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 0. Lakukan hal yang sama pada sudut 2, namun kebalikannya. Jadi di sini kita ubah menjadi positif 1 dulu, baru kita berikan keyframe di awal dan di akhir ya. Yang awal kita diamkan 1, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 0. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Pada efek buram gerak tidak usah diedit atau tidak usah disetting, cukup ditambahkan saja. Lalu kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Oke, di sini kita akan berikan keyframe pada bagian exposure ya, yaitu di awal dan di akhir. Yang akhir diamkan 0, yang awal saya ubah menjadi 2. Lalu kita berikan kurva, klik yang nomor 3, lalu geser ke atas seperti ini. Jika sudah, ya efeknya sudah selesai. Jadi cuman segini saja. Oke, terlihat sangat simpel, namun hasilnya sangat bagus. Bisa dilihat kayak gitu ya. Oke, tapi di sini kita punya satu efek tambahan, yaitu efek cermin. Nah, kalian boleh menambahkan efek cermin ini secara selang-seling ya. Mungkin saya akan contohkan ya. Oke, jadi di sini cara menambahkan efek cerminnya itu seperti ini. Mungkin dalam satu project kalian itu ada 5 layer. Nah, di layer pertama kalian nggak usah tambahkan efek cermin, namun di layer yang kedua kalian tambahkan efek cermin. Di layer ketiga kalian nggak usah tambahkan, di layer keempat kalian tambahkan efek cerminnya. Dan di layar yang kelima tidak usah ditambahkan. Jadi seperti itu. Masih belum ngerti? Sekarang saya akan praktikkan langsung. Oke, bisa dilihat di sini pada layar yang pertama saya tidak tambahkan efek cermin. Sedangkan di layar yang kedua saya tambahkan efek cermin. Di layar ketiga, saya tidak tambahkan. Di layar keempat, saya tambahkan.
Dan di layar yang kelima saya tidak tambahkan. Oke, ini sudah selesai, kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial GameShare yang ketiga. Kalian tambahkan foto kalian seperti biasa dan untuk durasi bebas. Di sini saya pakai 1 detik. Lalu kita akan tambahkan efeknya. Untuk yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Oke, seperti biasa di sini kita aktifkan mirrornya. Lalu kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek remas. Oke, pada efek remas ini kita akan memberikan 3 keyframe, yaitu di awal, di akhir, dan di tengah-tengah. Jadi untuk tengah-tengahnya sesuaikan dengan durasi layar kalian. Karena di sini durasi layar saya 1 detik, jadi tengah-tengahnya di 0,15. Oke. Untuk keyframe yang pertama, kita ubah kekuatannya menjadi 0,05. Seperti ini, yang tengah-tengah 0 kan, dan yang di akhir kita ubah menjadi 0,05 juga. Oke, lalu kita akan memberikan kurvanya tinggal klik yang nomor 4. Begitu juga pada bagian sini, klik yang nomor 4. Jadi kurvanya sama ya. Oke, kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Sudutnya kita ubah menjadi negatif 90. Lalu untuk frekuensi di sini saya ubah menjadi 0,75. Dan pada bagian magnitude kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita nolkan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 150. Dan berikan kurva, klik yang nomor 3 dan geser ke atas seperti ini. Oke, kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Pada efek buram gerak tidak usah diedit lagi, cukup ditambahkan saja. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Oke, di sini kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir 0, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 2. Dan berikan kurva, klik yang nomor 3 dan geser ke atas sampai mentok. Oke, sebenarnya ini sudah selesai, namun kita memiliki satu efek tambahan lagi yang sama kayak GameShare yang kedua, yaitu efek cermin. Nah, kalian boleh tambahkannya seperti yang sudah saya jelaskan di GameShare yang kedua tadi, yaitu secara selang-seling ya. Oke, untuk contoh penerapannya seperti ini cuy. Oke, bisa dilihat di sini untuk layar yang pertama tidak isi efek cermin, yang kedua isi, ketiga enggak, yang keempat isi, dan yang terakhir yang kelima enggak isi. Oke, jadi seperti itu dan kita lihat hasilnya. Oke, mungkin ketiga tutorial GameShare yang sudah saya kasih tadi terlihat biasa saja. Nah, namun kalau kita gabungkan ketiga jeda-jeduk itu ke dalam satu video seperti ini. Nah, ini saya bikin preset dengan menggunakan 3 JJ atau GameShare yang saya bikin tadi di awal. Nah, sekarang kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasilnya.